Jihad seringkali diartikan sebagai perjuangan besar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berperang melawan musuh demi menegakkan agama. Namun dalam Islam, makna jihad jauh lebih luas. Bahkan ada beberapa amalan yang terlihat sederhana tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa, bahkan sebanding dengan pahala jihad. Mari kita bahas amalan-amalan tersebut agar bisa menjadi bekal dalam hidup kita. Sahabat beriman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami mohon agar Anda menonton sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali." Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa menuntut ilmu seperti jihad? Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Dengan ilmu, seorang muslim bisa membedakan antara yang benar dan salah, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Menuntut ilmu adalah perjuangan melawan kebodohan dan hawa nafsu, yang juga merupakan bentuk jihad besar. Oleh karena itu, setiap langkah yang kita ambil untuk mencari ilmu dicatat sebagai ibadah yang berlipat ganda. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang tak tergantikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, dan kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa berbakti seperti jihad? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat untuk tetap merawat orang tua daripada ikut berperang. Karena pahala berbakti tidak kalah besarnya dengan jihad di medan perang. Berbakti adalah perjuangan melawan ego dan kesibukan pribadi demi kebahagiaan orang tua. Yang ketiga, membantu janda dan anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang membantu para janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak yatim dan janda sering menghadapi kesulitan tanpa perlindungan yang memadai. Membantu mereka tidak hanya memberikan pahala, tetapi juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa membantu janda dan anak yatim seperti jihad? Kita membantu meringankan beban orang lain yang merupakan bentuk empati yang luar biasa. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang yang merawat anak yatim akan dekat dengannya di surga seperti dua jari yang berdekatan. Yang keempat, melawan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Setelah kembali dari sebuah perang besar, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar." Ketika sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan jihad besar, Rasulullah menjawab, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Mengapa melawan hawa nafsu seperti berjihad? Perjuangan melawan hawa nafsu adalah ujian seumur hidup. Melawan godaan untuk berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban membutuhkan kekuatan iman yang besar. Setiap kali kita berhasil menahan diri dari godaan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal besar. Yang kelima, memberikan sedekah secara diam-diam. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan secara diam-diam." Hadis riwayat Ahmad. Sedekah secara sembunyi-sembunyi adalah amalan yang sangat mulia. Orang yang melakukannya tidak mencari pujian dari manusia, tetapi semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sedekah rahasia seperti berjihad? Sedekah diam-diam melatih keikhlasan hati. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan,
sementara tangan kirinya tidak tahu. Yang keenam, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah adalah menyampaikan kebenaran dan mengajak orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim." Quran Surah Fussilat ayat 33. Mengapa berdakwah seperti jihad? Berdakwah adalah perjuangan menyebarkan cahaya Islam yang seringkali menghadapi tantangan besar. Setiap orang yang mendapatkan hidayah melalui dakwah kita, pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Yang ketujuh, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Mengapa sholat tahajud seperti berjihad? Melawan rasa kantuk dan bangun di tengah malam untuk beribadah membutuhkan perjuangan besar. Doa yang dipanjatkan saat sholat tahajud memiliki keutamaan khusus. Bahkan disebut sebagai waktu di mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad tidak selalu berarti pergi ke medan perang. Ada banyak amalan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala setara dengan berjihad, seperti menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, membantu sesama, melawan hawa nafsu, bersedekah, berdakwah, dan sholat tahajud adalah beberapa di antaranya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah dalam menjalani amalan-amalan ini. Dengan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa meraih derajat tinggi di sisinya. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.